Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin waktunya sebentar terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di sini saya memasuki modul 3.1, di mana kita mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan paradigma dan dilema etika mengenai nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap kasus yang ada di sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam wawancara pada hari ini. Sebelumnya saya tanya dulu ke Ibu Dia, apa kiranya saya mengganggu apa enggak, ataupun Bu Dia punya waktu hari ini. Oke. Terima kasih Bu Dia terkait dengan dilema etika pada modul 3.1 ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dari yang sudah pernah terjadi di sekolah ini ya, kalau ada kasus seperti itu, maka saya akan mengamati dulu permasalahan yang sudah terjadi itu, kemudian setelah itu mengumpulkan informasi dan data faktual yang berhubungan dengan kasus itu, baru kemudian kita bisa menentukan keputusan yang akan dibuat berdasarkan peraturan yang ada. Jadi harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai aturan gitu. Intinya seperti itu. Terus yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi seperti sudah saya sampaikan, saat pengambilan keputusan ini harus pertama kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Kemudian saya akan menjalin hubungan atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil itu sudah benar-benar dipahami. Kemudian akan ada suatu alasan di balik kejadian itu. Jadi keputusan itu harus bisa dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam kasus itu. Seperti itu. Terus yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang pertama itu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kasus ini. Kemudian kita harus turun ke lapangan langsung untuk mewawancarai berbagai pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan kasus ini. Kemudian setelah mencari informasi, turun ke lapangan, maka akan kita analisis untuk mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan yang ada. Terus yang nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif itu sebenarnya keputusan dengan spontanitas sesuai kejadian yang terjadi di lapangan. Cuman spontanitas itu bukan berarti ada kejadian langsung kita menentukan seperti ini, tetapi spontanitas itu kita diskusikan dulu dengan tim manajemen sekolah, kemudian dengan guru-guru senior, juga dengan rekan-rekan sejawat. Jadi kita dengarkan bagaimana pendapat mereka tentang kasus ini, kita analisa
keputusan yang terbaik. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan secepatnya diselesaikan sebisa mungkin. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan. Oke. Kadang karena kasus seperti ini itu ada dua pihak yang berkepentingan atau lebih, jadi keputusan yang kita ambil itu bisa mungkin tidak bisa diterima oleh salah satu pihak. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakinkan semua pihak kalau keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk permasalahan ini, seperti itu. Berikutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ataukah Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi kalau untuk jadwal tertentu tidak ada yang karena kan namanya kasus kita nggak tahu akan terjadi. Ya, tapi kalau ada suatu kasus atau permasalahan, sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya. Dan kita lihat berat atau tidaknya kasus. Kalau mungkin kasusnya tidak terlalu berat, bisa kita selesaikan waktu itu juga seperti itu. Intinya segera diselesaikan kalau ada permasalahan. Jadi tidak ada jadwal khusus. Iya. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini yang mempermudah atau mendukung penyelesaian kasus itu adalah kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, terus support dan dukungan. Jadi kalau ada permasalahan kita berdiskusi bagaimana caranya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi supportnya dari teman-teman sejawat. Berarti teman-teman sejawat diikut sertakan begitu? Jadi bukan pure keputusan kepala sekolah. Jadi melibatkan seluruh anggota. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah saya sampaikan atau panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam hal mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi dalam hal ini pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau ada suatu kasus, nah kita pasti belajar dari kasus ini karena mungkin suatu kedepannya mungkin ada kasus yang hampir mirip atau sama, jadi kita bisa segera menyelesaikan kasus itu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita alami seperti itu. Jadi pengalaman itulah guru yang terbaik. Jadi dari pengalaman kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begitu. Mungkin cuma itu Ibu ya yang dapat saya tanyakan ya, Ibu. Apabila dari awal sampai akhir ada ya kekurangan dari kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isa Ansori, mohon maaf dan mohon izin saya mengganggu dan minta waktunya sebentar terkait tugas kami selaku calon guru penggerak di angkatan 10. Pada saat ini kami sudah memasuki modul 3.1 di mana kita belajar masalah dilema etika tentang nilai-nilai pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Di sini maksud dari kami yaitu ingin mewawancarai Bapak terkait dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Mohon
Mohon maaf Bapak, tentunya di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan ke Bapak. Kiranya Bapak bisa menjawab sesuai dengan keadaan di sekolah di Bapak. Yang pertama Bapak, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu yang berkaitan dengan siswa atau Siswa boleh. kalau yang terjadi pada siswa ya awalnya kita tidak turun langsung, kita tanya dulu ke petugasnya, mungkin kemahasiswaan, guru yang menangani kesiswaan itu, kenapa kami sebagai kepala sekolah tidak langsung turun tangan sendiri, karena di situ ada pembagian tugas tambahan yang mana ada petugas sendiri. Apabila itu terjadi pada siswa, kita pembagian siswa. Tapi kalau hal tersebut ada sesuatu kasus atau dilema dalam di antara pendidik atau tenaga pendidikan, ya barulah di situ saya turun sendiri atau turun tangan sendiri berkaitan dengan penyelesaian masalah. Bisa dengan bantuan beberapa teman yang mungkin memahami hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus yang berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini biasanya kami mengkoordinasikan dengan warga sekolah, di mana pengambilan keputusan itu kesepakatan atau keputusan bersama dalam suatu di dalam kebersamaan dalam warga sekolah itu. Jadi tidak semata-mata misalkan hal itu baik, sama-sama baik, tapi menurut saya yang satunya baik, saya memilih tidak. Tapi kesepakatan bersama, keputusan bersama dalam lingkungan sekolah itu. Intinya harus sepakat. Ya, sepakat. Yang berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang dimaksud dalam mengambil keputusan. Iya. Di sini kami ya melakukan komunikasi yang baik aja, komunikasi secara baik, mana menyampaikan misalkan ada dua pilihan keputusan yang sama-sama baik, kita harus meninjau lagi mana yang benar-benar dibutuhkan dan juga mana yang resikonya tidak besar Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dimaksud di sini terkait dengan siswa dan juga guru. Iya. Ini apabila beberapa prosedur sudah kita lakukan dan itu tidak mendapatkan suatu keputusan, jadi kita meminta pendapat atau masukan dari orang lain, banyak orang yang sekiranya itu jadi acuan untuk kita dalam pengambilan suatu keputusan. Kita berkoordinasi lagi, jadi kita pelajari lagi bagaimana dilema itu atau kasus-kasus itu kita bisa
bisa menyelesaikan tanpa ada tanpa ada nantinya hal yang kurang baik di belakangnya. Jadi bisa kita bertanya kepada pengurus sekolah atau warga sekolah yang lain terkait dengan problem-problem yang terjadi baik di siswa maupun pendidik atau itu bisa tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili wali bisa dimintai pendapat di sini. Jadi bisa dikatakan seperti kita memfungsikan stakeholder yang Ya, ada di betul. sekolah. Kita selalu berkolaborasi dengan bisa perwakilan dari wali murid dan perwakilan dari wali murid selalu berkolaborasi dan kolaborasi. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Dan terkait dengan dilema etika. Di sini apa ya? Tantangannya bisa terkait dengan masalah-masalah kesejahteraan itu berdampak pada dilema etika yang terjadi di lingkungan kita. Biasanya kesenjangan karena di lembaga kami ada beberapa yang memang masih belum SK atau gimana, masih belum kadang itu apa ya, terkait dengan disiplin kita mau memberikan tugas juga kadang gimana tidak apa ya, terjadi kesenjangan lah di sana terkait dengan kesejahteraannya, sehingga mereka terkadang ada hal seperti itu yang menjadi tantangan untuk marilah kita bersama-sama, karena ini semata-mata untuk lembaga. Nah, seperti itu yang masih kesulitan untuk menyamakan persepsi terkait dengan pengembangan. Terus berikutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Terkait hal tersebut saya kira tidak ada yang opsional, karena kalau terjadi suatu kasus permasalahan baru kita planningkan untuk mengkoordinasikan ya di ruang rapat koordinasi semua, karena tidak apa ya, kalau saya sendiri cara penyelesaiannya itu tidak secara individual, tapi gimana kita rapatkan bersama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau menurut saya suatu kekurangan itu yang perlu kita benahi. Jadi harus ketemu dulu kekurangannya di mana, apa permasalahannya, yang kita bahas bersama dalam forum, bukan secara individual. Ya, selain itu setelah di forum baru kita kasih penguatan kepada misalkan ada seseorang yang apa ya, bawahan kita yang punya masalah seperti itu. Setelah di forum baru kita kasih pembinaan atau masukan-masukan yang sebenarnya lebih baik. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika?
saya kira sebenarnya yang saya harapkan itu semuanya memang harus membantu ya, tim lembaga itu. Tapi kalau difokuskan ya pertama yang sudah lama di situ, masa kerja lama di situ, yang tahu kondisi lembaga, karena saya kan baru di situ. Jadi yang membantu, yang pasti yang membantu itu yang sudah lama di situ, yang tahu gitu. Cuman ya saya sendiri tidak pas langsung apa yang disampaikan langsung saya terima tidak. Terakhir Bapak nih, dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda untuk pengambilan keputusan dilema etika? Kesimpulannya, dalam setiap mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus itu terkait dengan etika, lembaga baik itu siswa ataupun pendidik atau jadi kita tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak. Jadi harus ada koordinasi atau kesepakatan bersama dalam memutuskan itu, dan juga banyak sharing dengan keluarga sekolah, baik itu pemuda maupun perwakilan dan juga murid. Pak, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Semoga wawancara pada hari ini bisa bermanfaat baik bagi saya khususnya ataupun bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Terima kasih Bapak dari awal sampai akhirnya sudah membantu kami dalam tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.